sore dan apa kabar Anda dimanapun berada. Semoga tetap sehat dan semangat ya pastinya. Senang sekali saya Putri Utami hari ini kembali menyapa Tribuners perdana ya di ulasan sepekan Tribun Ambon Podcast, di mana selama kurang lebih 30 menit ke depan Putri akan menemani Tribuners di sore hari yang cukup cerah ini untuk mengulas berbagai peristiwa yang terjadi sepekan terakhir di Maluku ya. Dan Tribuners, ulasan ini kita siarkan secara langsung di TikTok dan juga YouTube Tribun Ambon. Jadi untuk Tribuners jangan lupa untuk bergabung ya. Dan untuk di TikTok jangan lupa di tap-tap layarnya. Nah, Tribuners, kita mulai dengan berita pertama, yaitu sopir angkot mogok, desak di Sub Ambon penuhi tuntutan. Ya, jadi para sopir angkot ini ya, sopir angkot Lily Boy, kemudian juga Alang dan Hatu, ini melakukan aksi mogok pada 31 Januari kemarin, kemudian juga pada Rabu 5 Februari itu juga mereka melakukan aksi mogok di kawasan Jalan Yai Syaranamual, Kecamatan Teluk Ambon. Jadi mereka menuntut supaya di Sub Kota Ambon ini tidak membatasi jalur trayek mereka yang melewati jalur Pasok, Kecamatan Baguala. Karena sebelumnya ya Tribuners, si para sopir ini dibatasi oleh Dishub Kota Ambon untuk melewati jalur JMP, sementara mereka menuntut untuk jalur mereka tidak dibatasi dan harus disesuaikan dengan SK Gubernur Maluku nomor 1952 tahun 2023. Namun untuk informasi terbaru Tribuners, puluhan sopir angkot jurusan 1 ini ya sudah melakukan demo bahkan sampai 4 kali ya. Dan juga mereka sudah menemui Dinas Perhubungan Provinsi Maluku dan mendapat kejelasan di sana. Dan juga akhirnya ya mereka udah bisa bernapas lega setelah tuntutan mereka dikabulkan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Maluku. Dan trayek jurusan 1 Alang dan Lily Boy saat ini ya sudah bisa melintasi kawasan Paso, Kecamatan Baguala setelah sebelumnya dibatasi oleh Dishub Kota Ambon. Karena menurut mereka kalau jalur mereka dibatasi hanya lewat JMP saja itu tidak menguntungkan secara pendapatan bagi mereka. Gitu Tribun. Oke Tribuners, kita beralih ke informasi berikutnya. Nih ada informasi soal distribusi mitan atau minyak tanah yang terhambat buntut dari blokade jalan di Kecamatan Tehoru. Warga hanya dijatahi 5 liter minyak tanah per orang. Ya, jadi memang distribusi minyak tanah atau mitan menuju sejumlah desa di Kecamatan Tehoru hingga Teluti, Maluku Tengah terhambat buntut blokade jalan oleh warga di Desa Haya pada Kamis 6 Februari 2025 lalu. Nah, alhasil penjualan bahan bakar ini dibatasi hanya 5 liter per orang. Nah, Tribuners, pembatasan mitan ini buntut dari sebelumnya pada Senin 3 Februari 2025 kemarin terjadi bentrok ya antar dua kelompok warga di Maluku Tengah, yaitu Desa Haya dan juga Tehoru, sehingga terjadi sebuah pembakaran rumah di Desa Haya sehingga mereka kemudian melakukan blokade jalan dan berimbas pada tadi distribusi mitan yang kemudian dibatasi. Dari informasi yang dihimpun tribunambon.com ya, ada Untung ya, seorang sopir agen Pertamina CV Karya Tritunggal yang mengatakan bahwa pembatasan diberlakukan karena situasi keamanan saat itu ya belum kondusif. Terlebih barikade masih terpasang sehingga sulit untuk melintas. Namun sepertinya ya hingga saat ini sudah kondusif ya keadaannya, karena memang pihak kepolisian juga sudah melibatkan diri dan juga
sudah bisa meleburkan kekacauan yang terjadi begitu. Nah, semoga ini bisa untuk kita ya, karena imbas dari bentrokan ini kemudian mengakibatkan tadi kelangkaan minyak tanah yang kemudian warga hanya dijatah 5 liter per orang. Padahal biasanya itu berdasarkan keterangan dari warga setempat bahwa minyak tanah yang diterima itu bisa sampai 10 bahkan 15 liter per orang. Gitu Tribuners. Next, ini ada info soal gelombang tinggi yang menghantam pesisir pantai Wailela, berimbas pedagang terpaksa tutup lapak. Nah, ini mungkin Tribuners juga udah sempat melihat ya, beberapa waktu lalu jurnalis kami Haliudin Ulima sempat live dan saya melihat ramai sekali ya, banyak dibagikan oleh Tribuners peristiwa yang disiarkan secara langsung saat itu. Terlihat dia sedang berada di samping ya, di pantai samping RSUP Dr. Johannes Leemena, di mana pantai itu Tribuners pasti tahu merupakan salah satu pilihan ya untuk anak muda Kota Ambon menghabiskan malam hari di sana sambil ngopi-ngopi bersama teman, kemudian juga pacar, sahabat, dan juga keluarga, karena memang tempatnya sangat sangat nyaman sekali. Tribuners bisa menikmati pemandangan City Light Kota Ambon, sehingga itu menjadi salah satu tempat nongkrong terfavorit. Nah, tapi karena cuacanya beberapa pekan kemarin yang memang buruk, sehingga mengakibatkan gelombang air laut di situ itu sangat tinggi, sampai air lautnya itu menghantam lapak pedagang di sana. Nah, ini akibatnya pelapak di depan RSUP Johannes Leemena terpaksa harus menutup lapak dagangan mereka. Nah, dan menurut salah seorang warga ya, bahwa kejadian tersebut itu sudah terjadi kurang lebih selama 2 pekan terakhir. Memang ombak sudah tinggi dan menghantam pelapak mereka itu sudah 2 pekan. Ini keterangan seorang pelapak bernama Rahmat Rizky. Dan ia mengatakan bahwa terparahnya itu saat itu ya Tribuners. Dan dia berharap pemerintah bisa membuat talut atau pemecah ombak yang lebih tinggi lagi sehingga air laut tak masuk sampai ke lapak mereka. Jadi untuk Tribuners yang mungkin ingin menghabiskan malam harinya di pantai Leemena saat gelombang lagi tinggi, mungkin bisa sabar dulu, beralih ke tempat lain dulu sambil bisa memantau ya kondisi di situ. Kalau gelombangnya udah turun, baru deh balik lagi. Next Tribuners, ini ada berita diduga remblong, dump truck melaju tabrak motor hingga rumah warga di Pinang Putih, Ambon. Ini juga berita yang sempat viral juga ya di portal kami kemarin, dibagikan oleh banyak sekali orang. Ya, sebuah dump truck dengan nomor polisi DE 8453MO mengalami kecelakaan di Jalan Pinang Putih, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon pada Sabtu 8 Februari sore. Nah, supir dump truck sendiri Tribuners seketika tewas lantaran terjepit rangka depan usai menghantam rumah warga. Sementara seorang karnet atau kita di sini biasa bilang kenek ya, dan seorang pengendara yang ditabrak mengalami luka parah dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Peristiwa itu Tribuners diketahui terjadi pada pukul 17.30 waktu Indonesia Timur, diduga akibat remblong. Nah, salah seorang warga di situ mengatakan bahwa kejadian itu bermula saat dump truck-nya itu ingin menepi di sisi jalan ya. Namun
Kemudian tiba-tiba kendaraan bergerak maju hingga melaju tak terkendali dan menabrak rumahnya dan juga kiosnya saat itu. Hasil pengendara motor yang juga ingin melintas di situ, yang ingin turun, akhirnya ditabrak oleh dump truck tersebut dan dilarikan ke rumah sakit korbannya. Nah, tak lama setelah kejadian, Tribuners, sebuah mobil derek dikerahkan untuk mengevakuasi dump truck tersebut. Ini juga bisa menjadi pelajaran ya untuk kita semua Tribuners, apapun kendaraan yang ingin kita gunakan, pastikan sebelum kita berkendara itu bahwa kendaraan yang kita bawa itu sudah dalam kondisi prima dan semuanya berfungsi dengan baik supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti ini. Dan juga jangan lupa Tribuners, sebelum keluar dengan kendaraan kalau bisa ya, jangan lupa berdoa. Oke Tribuners, kita ke informasi selanjutnya. Ini dari Kabupaten Seram bagian timur. Angin kencang melanda Desa Lahema di Kabupaten Seram bagian timur, 3 rumah rusak parah. Nah, ini sekali lagi ya Tribuners, dampak dari cuaca buruk ini memang sangat berdampak terhadap banyak hal ya. Ada terhadap rumah yang rusak, kemudian juga gelombang tinggi yang kemudian mengakibatkan beberapa peristiwa seperti speedboat yang terbalik dan lain sebagainya. Jadi memang diimbau untuk Tribuners untuk hati-hati saat cuaca buruk seperti ini ya. Oke, ini angin kencang menghantam rumah warga di Desa Lahema, Kecamatan Wakate, Kabupaten Seram bagian timur pada Sabtu 8 Februari siang. Nah, insiden tersebut diketahui terjadi pukul 14.00 waktu Indonesia Timur yang mengakibatkan sejumlah permukiman milik warga mengalami kerusakan. Sedikitnya ada 3 rumah mengalami kerusakan parah. Dan beberapa rumah warga di dekat pesisir pantai bahkan ikut terlepas akibat kondisi angin kencang. Seorang warga ya, bendahara Desa Lahema, Abdullah Rumake, menyebut balai desa pun ikut rusak. Menurutnya peristiwa itu sudah berlalu sejak awal Januari 2025, namun puncaknya baru terjadi dini hari. Oh, jadi memang dari awal tahun 2025 ini di Desa Lahema ya, Kabupaten Seram bagian timur ini ternyata cuacanya memang sudah seperti ini, tapi puncaknya pada hari itu yaitu Sabtu siang di 8 Februari. Ia pun mengimbau agar masyarakat tidak terlalu beraktivitas pada saat kondisi ekstrim. Nah, ini nih untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan tadi. Dan juga dikatakan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan pemerintah setempat, namun tidak diindahkan. Waduh. Dan juga Tribuners, memang angin kencang ini yang mengakibatkan rumah rusak bukan hanya terjadi di Seram bagian timur, tetapi juga terbaru ya kami mendapatkan informasi juga bahwa di negeri Sirosori Islam, Kecamatan Saperua Timur juga ada 7 rumah warga yang mengalami kerusakan setelah dihantam angin kencang pada Minggu 9 Februari kemarin. Jadi sekali lagi untuk Tribuners yang sedang beraktivitas itu kalau bisa saat cuaca buruk ya, saat angin kencang, kalau bisa kita jangan berada di di rumah, harus melihat kondisi rumahnya. Apabila atapnya sudah tidak layak, kalau bisa kita keluar, jangan sampai hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Kemudian kalau misalnya kita berada di bawah pohon, itu saat angin kencang kalau bisa jangan ya Tribuners. Nah, Tribuners, kita juga punya informasi dari Maluku Tengah ya. Ini juga sempat menjadi video yang viral juga di TikTok kita yang dibagikan banyak sekali orang.
Diduga limbah medis di RSUD Masohi menumpuk sejak COVID-19. Videonya jadi perbincangan warganet. Nah, ini nih. Dalam video berdurasi 5 menit 3 detik yang diunggah akun TikTok @imran.kellian_ itu ya, Tribuners, tampak diduga limbah medis yang ditutupi terpal berwarna biru. Nah, si Imran ini juga menunjukkan video bekas jarum suntik hingga botol infus. Dan dia berharap RSUD Masohi ini ya manajemennya bisa lebih memperhatikan pengelolaan sampah agar tidak berdampak pada kesehatan masyarakat dan juga lingkungan di sana. Namun ya, terbaru kami juga telah mengonfirmasi informasi ini kepada Direktur RSUD Masohi ya, Tribuners, dan katanya limbah sampah tersebut memang sudah dari zaman COVID. Namun aman ya, katanya aman dan dalam pengawasan pihak rumah sakit. Dia juga mengatakan bahwa proses pemusnahannya memang terkendali akibat anggaran yang belum ada, katanya. Pasca rusaknya alat pemusnahan atau insinerator mereka sejak 2019 dan kemudian ya manajemen rumah sakit bekerja sama dengan pihak ketiga. Dan Tribuners, katanya jasa pemusnahan sampah ini dihitung kiloan, jadi 45.000 per kilo. Sementara produksi sampah di RSUD Masohi sendiri katanya ya 500 sampai 600 kg per bulan. Dan beliau juga mengatakan bahwa anggaran pengolahan sampah medis ini ya, Tribuners, hanya diberikan 479 juta di tahun 2024. Sementara volume pengangkutan sampahnya itu tinggi, katanya. Dan pihak rumah sakit juga telah berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup Maluku Tengah ya untuk perbaikan insinerator atau mengupayakan untuk pengadaan yang baru. Nah, semoga pihak rumah sakit bisa bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Maluku Tengah supaya masalah ini bisa teratasi, supaya jangan sampai berisiko terhadap kesehatan masyarakat sekitar dan juga lingkungan pastinya. Dan juga ini supaya menjaga reputasi rumah sakit juga ya, Tribuners ya. Oke, Tribuners, ini juga ada berita mengenai sengketa lahan di kawasan Negeri Batu Merah, Kota Ambon, yang akhirnya menemui titik terang. Sempat klaim ratusan hektar tanah di Batu Merah, Mahkamah Agung akhirnya memenangkan ahli waris Peters. Setelah Mahkamah Agung menolak gugatan ahli waris Nyimas Siti Aminah dan mengabulkan permohonan ahli waris almarhum Kolonel Herman Peters. Nah, dengan putusan ini ya, Tribuners, klaim kepemilikan lahan seluas 288,2 oleh ahli waris Nyimas Siti Aminah, yakni Iksan Nurlete CS, dinyatakan tidak sah. Nah, dan ini berdasarkan keterangan dari kuasa hukum ahli waris Peters, Dani Nirahua. Dalam keterangannya, dia mengapresiasi putusan ini, mengingat sebelumnya sudah ada 9 putusan pengadilan yang memenangkan pihaknya. Namun, meskipun proses hukum telah selesai, eksekusi di lapangan masih mengalami gangguan dari pihak-pihak ahli waris Siti Aminah, yakni Iksan Nurlete CS, yang diduga melakukan pengerusakan bangunan yang dituduhkan oleh ahli waris yang sah. Aduh, lagi-lagi ya, masalah tanah ini memang menjadi masalah yang sensitif yang kemudian bisa berakibat pada saling klaim begitu. Dan tapi setelah sudah diputuskan oleh Mahkamah Agung, semoga kedua belah pihak ini bisa menerima dengan besar hati ya, terutama untuk pihak ahli waris Nyimas Siti Aminah ini ya, semoga bisa berbesar hati dengan putusan yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Agung.
Oke, Tribuners, dan informasi terakhir ya, kita punya informasi soal tumpukan sampah yang berada di belakang gedung Pasar Mardika ya, yang mengakibatkan sejumlah ulat kecil yang masuk hingga ke lapak milik pedagang di sana. Dan ini sangat disayangkan ya, Tribuners, karena meskipun dikerumuni oleh ulat atau belatung ini, tetapi para pedagang di sana masih tetap ingin berjualan. Ya, namanya juga orang mengais rezeki ya, Tribuners ya. Kalau dilihat memang cukup menjijikan begitu, sorry. Tapi ya mau gimana, namanya orang cari nafkah. Jadi dia berharap ya si pedagang ini, Ricky ya, seorang penjual aksesoris ponsel di Pasar Mardika Kota Ambon ini terpaksa berjualan di tengah ribuan belatung yang mengerumuni lapak jualannya. Nah, belatung-belatung ini, Tribuners, muncul akibat sampah yang membeludak yang hingga saat ini belum diangkat oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi ya. Jadi dirinya berharap semoga sampah-sampah ini segera diangkat agar tidak berdampak pada lapak-lapak para penjual di sekitaran Pasar Mardika tersebut. Nah, apalagi kalau di musim hujan itu memang katanya ya sampah-sampah itu sampai bertebaran di lapak mereka dan sampai ada belatung-belatung tadi nih, Tribuners. Dan katanya ini juga berdampak terhadap pendapatannya, karena sebelum petang itu sudah harus ditutup lapaknya. Padahal biasanya kalau nggak ada belatung itu bisa sampai malam sekali dia berjualan di sana. Semoga ya ini bisa menjadi perhatian serius pemerintah untuk bisa lebih memperhatikan kesejahteraan pedagang di sana. Dan juga pasti untuk keindahan Pasar Mardika, supaya orang juga berbelanja dengan nyaman dan juga tenang ya, tanpa menghirup bau-bau sampah yang membusuk pastinya. Oke, Tribuners, informasi tadi ya sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di ulasan sepekan kali ini. Nggak terasa ya udah 30 menit lebih Putri menemani kalian semua di ulasan sepekan. Jangan lupa untuk saksikan ulasan sepekan edisi berikutnya di minggu nanti ya. Pastinya masih bersama saya Putri Utami, dan jangan lupa juga untuk saksikan Ambon hari ini yang tayang setiap Senin sampai Sabtu, serta untuk Tribuners yang ingin mengetahui peristiwa-peristiwa yang terjadi di Maluku, boleh langsung ke portal kami www.tribunambon.com. Dan juga mungkin untuk Tribuners di rumah yang memiliki informasi seputar hal-hal yang menarik dan penting untuk diketahui namun tidak bisa dijangkau oleh jurnalis tribunambon.com, boleh saja dikirimkan informasi tersebut ke seluruh media sosial kami. Nanti akan di follow up oleh reporter kami di lapangan. Oke, Tribuners, akhirnya saya Putri Utami pamit. Selamat sore dan sampai jumpa. Amato. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.